Assalamualaikum. Ketua kelasnya siapa? Disiapkan terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum mulai belajar dicek dulu kalau ada sampah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Aupa. Kenapa Aupa? Izin. Terus siapa lagi? Siapa? Amazia sakit. Sultan izin. Oke, baik. Mudah-mudahan yang nggak masuk hari ini karena sakit kita doakan biar sehat kembali, biar diangkat segala penyakitnya. Pembelajaran hari ini kita bersama-sama tadarus terlebih dahulu. Kita mulai tadarusnya bersama-sama. Sudah dibuka semuanya Al-Qur'annya? Ya. Kita baca bersama-sama dari Tauz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un in a'anzartahum am Shadaqallahul azim. Ya. Hari ini materinya berubah lagi. Nggak seperti di minggu kemarin. Masih ingat nggak materi di minggu kemarin itu apa? Ingat? Apa? Satu orang. Siapa yang berani? Berkompetisi dalam kebaikan. Oke, terus apa lagi? Etos kerja. Oke, terus apa lagi? Minggu kemarin. Apa? Apa, Fatir? Bagian warisan. Oke. Di minggu kemarin kita masih ingat bahwa pembahasannya adalah berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Dijelaskan dalam surat apa? Al-Maidah ayat 48 dengan surat At-Taubah ayat. Ingat ya, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di dalam Al-Qur'an dijelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan juga Quran surat At-Taubah ayat 105. Itu pelajaran di minggu kemarin. Ya, di minggu kemarin. Nah, hari ini kelanjutan dari makna berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Oke. Nah, yang pertama dalam materi ini kalian dituntut untuk satu, kalian harus mampu menunjukkan sikap bagaimana berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis Quran surat Al-Maidah di ayat yang ke-48 dan surat At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peserta didik mampu menciptakan hasil karya berupa poster. Posternya itu boleh berupa poster digital yang mana nanti kalian akan upload di media sosial kalian masing-masing ataupun media kelas kalian masing-masing. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Kalian harus bisa menjabarkannya. Oke. Nah, sekarang kalian pernah nggak melakukan sifat berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Pernah. Kalian tahu nggak apa itu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Tahu nggak berkompetisi dalam kebaikan itu apa? Tahu. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Apa? Gotong royong. Oke, gotong royong berarti kan kalian nggak semangat belajarnya, kalian nggak akan bisa mencapai keberhasilan kalian. Pernah nggak? Oke, itu tuh. Oke,
Coba dibacakan satu orang Quran surat Al-Maidah di ayat yang ke-48. Materi pembelajaran adalah menggunakan PJBL, Project Based Learning, yang mana kalian harus membuat sebuah produknya, projectnya. Produk yang tadi diminta adalah kalian harus membuat sebuah poster. Oke, yang kedua kita menggunakan model pembelajaran adalah master class-nya. Kalian nanti dibuat sebuah kelompok, di mana kelompok itu dibagi menjadi 5 kelompok, dan di dalam 5 kelompok itu setiap kelompok memiliki satu ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya berkeliling ke kelompok-kelompok lain, mau dari Photoshop dan sebagainya. Dibuat kelompok 3 digambar nomor 4, kelompok 5 digambar nomor kelompok 4 digambar nomor 5. Oke ya, bisa dipahami? Nah iya, kamu temanya ini nih, satu yang pertama nih. Tahu kan ini temanya apa? Ini berarti ini kan lagi belajar, berarti berkompetisi dalam kebaikan kan mereka cari di, terus iya betul, terus nanti dibuat posternya. Tadi boleh pakai Canva ataupun boleh pakai Photoshop, bikin sama kamu. Oke, tadi kamu tema keberapa? 3. Iya, tema ketiga. Ini orang yang bersedekah. Jelasin orang yang bersedekah itu adalah salah satu bentuk apa? Apakah berkompetisi dalam kebaikan atau atas kerja? Setelah itu nanti kamu bikin poster tentang berkompetisi dalam kebaikan itu. Iya. Kelompok berapa ini? 2. Udah tahu kan gambarnya? Oke, nanti dibuat posternya ya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Tentang gambarnya? Itu orang terkaya di Indonesia. Nah, orang terkaya di Indonesia. Berarti kalian jelasin nanti orang terkaya di Indonesia itu kayak gimana, terus kerjanya. Terus nanti dibuat sebuah poster atas kerja itu kayak gimana. Bisa dipahami? Ketua kelompoknya, dari setiap ketua kelompoknya berkeliling menanyakan materi-materinya. Ketua kelompoknya, silakan ketua kelompoknya berkeliling menanyakan.
Quran ini juga hadisnya ada di dalam. Bukan hanya gitu ya. 104. Iya. Ada lagi? Hadis riwayat dari Tabrani. Kita mulai pembahasan dari setiap kelompoknya. Tadi sudah diskusinya. Sekarang kalian tinggal menjelaskan, mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Kita mulai dari tema yang mendapatkan tema 1. Silakan. Kelompoknya maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami bertiga perwakilan dari kelompok 1 mendapatkan tema yang pertama yang berjudul berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu artinya fastabiqul khairat. Yang artinya bersegera dalam beramal dan terus meningkatkan kualitas diri. Suratnya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini penjelasan dari kelompok tema 1. Sudah jelas? Ya, ada pertanyaan? Pertanyaan nggak? Dia menjelaskan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, dicukupkan. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan tentang temanya adalah Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelompoknya adalah dianalogikannya adalah seorang yang sedang belajar tentang ilmu agama, beradanya di dalam masjid. Yang mendapatkan tema 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sikap atau perilaku untuk menolong orang lain. Yang dalam dari syaratnya itu adalah tahu. Ini terdapat di dalam surat Al-Maidah yang akan dibacakan oleh. Dari surat Al-Maidah ini memiliki arti saling menolong. Itu tadi kelompok 2 menjelaskan tentang apa tadi? Tolong menolong. Kelompok 2 tadi menjelaskan tentang tolong menolong. Dijelaskan di dalam surat apa? Al-Maidah ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tema sedekah. Di sini saya mau menjelaskan Salah satu bentuk dari cara manusia berkompetisi dalam kebaikan. Oke, terakhir kelompok 4. Temanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 4 menjelaskan tentang etos kerja. Etos kerja itu dibagi 2, bekerja keras dan bertanggung jawab. Ini poster yang kita buat. Lembar kerja peserta didik kalian silakan diisi oleh kelompok kalian masing-masing dari hasil presentasi dari teman-teman kalian. Silakan dikerjakan oleh kalian masing-masing. Ibu di sini dulu. Isi dulu 1 jam. Ya, Ibu.
kelompok CRSD aja, Reformasi Wanita. Terakhir, sebelum kita tutup, kita harus memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berkompetisi dalam kebaikan erat kaitannya untuk manusia lakukan. Karena setiap manusia memiliki sifat bagaimana dia harus punya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersaing. Bersaing untuk apa? Untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Karena ketika nanti meninggal dunia, kita meninggal dunia, kan akan dilihat seberapa banyak timbangan kebaikannya dan seberapa banyak timbangan keburukan. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, timbangan kebaikan kita kurang. Ya. Ada juga orang yang ketika hidupnya ingin sukses tapi nggak mau bekerja, itu salah. Ada orang yang ingin kaya tapi dengan cara yang instan, itu salah, muja gitu ya, itu nggak diperbolehkan. Maka dari materi hari ini kita bisa mengambil sebuah ibrohnya. Oke, jadi ibroh yang kita bisa ambil dari materi ini adalah setiap manusia dituntut untuk selalu berbuat kebaikan selama dia masih hidup, untuk bekal dia di akhirat nanti. Dan setiap orang yang hidup pasti memiliki keinginan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Bekerja. Nah, bagaimana cerminan kita untuk bisa berkompetisi dalam kebaikan? Yaitu satu, kita harus bisa melaksanakan dengan cara yang ikhlas. Dua, kita harus selalu senantiasa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, kalau kita ingin sukses berarti kita harus lebih berusaha daripada orang lain. Dan yang keempat, kalau kita ingin sukses adalah bekerjanya kita harus sungguh-sungguh. Nah, itu kesimpulan proses pembelajaran hari ini. Oke, ada ini pertanyaan? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang tadi saya sampaikan. Tugasnya adalah membuat posternya, diselesaikan membuat posternya. Dan yang berikutnya, tugas itu harus dikumpulkan minggu depan, terus juga diupload di media sosial kalian masing-masing. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.